Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Oh, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku, hanyalah
pagi Bapak Ibu sekalian. Dalam ibadah pagi doa pagi ini, kita sebelum masuk dalam pokok-pokok doa, mari kita renungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Markus pasal yang 24. Markus pasal 7 ayat 28. Markus pasal 7 ayat 24 sampai yang ke-28. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Markus 7 ayat 24 sampai yang ke-28. Demikian firman Tuhan yang akan saya bacakan. Perempuan Siro-Fenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakannya. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia mohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anaknya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu dapatnya anak itu terbaring di tempat tidur, dan setan itu pun sudah keluar. Amin. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan serta melakukannya. Firman Tuhan terambil dari kitab Markus 7 ayat 24-30 ini menceritakan, dan kita tahu bagaimana seorang wanita Siro-Fenisia yang dari Yunani, dia mempunyai masalah dengan anaknya yang suka kerasukan setan. Maka didengarnya bahwa Yesus datang ke wilayah itu, maka dia datang ke Yesus dan dia mencari Yesus dan menemukan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada dia, Alkitab mengatakan tidak baik dikatakan oleh Yesus, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Lalu dikatakan ke perempuan itu, ia menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu itu. Bapak Ibu sekalian, dua hal yang dapat kita merenungkan dalam keadaan kita menghadapi masalah, persoalan, pergumulan, beban, atau sakit penyakit. Yang pertama, percayalah kepada Yesus, karena Yesus adalah obat. Yesus adalah penyembuh kita. Dia adalah Jehovah Rafa. Dia Allah penyembuh. Dia Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, dan Jehovah Shalom, dia El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Yang kedua, kita harus menghormati Yesus. Kita harus menghormati dia sebagai pribadi yang ada dimanapun. Kalau kita berdoa kepada dia, Tuhan Yesus berkata, dua orang berkumpul, aku ada di tengah-tengah kamu. Mintalah, maka akan diberi. Inilah firman-firman Tuhan yang Yesus janjikan kepada kita, dan itu akan digenapi. Dan kita harus percaya, dan kita harus menghormati dia sebagai pribadi Tuhan yang maha kuasa, dahsyat dan ajaib. Dan kita harus menghormati dia dalam segala perilaku kita. Jangan ketika saat waktu sakit kita berdoa, dan waktu saat disembuhkan lalu kita lupa, kita melakukan lagi hal-hal yang tidak patut lagi di hadapan dia, dan kita selalu melalai melakukan apa yang Tuhan yang berkenan kepada dia. Bapak Ibu sekalian, marilah kita menghadap dia dengan hormat dan takut dan gentar, bahwa dia adalah Tuhan El Shaddai, dia adalah Jehovah Rafa, dia adalah Allah penyembuh, dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala sesuatu, dia adalah Jehovah Shalom yang memberikan damai sejahtera dari surga, damai yang dari Kristus Tuhan yang tidak ada di dunia ini. Wanita Siro-Fenisia ini tidak lain, dia percaya kepada Tuhan Yesus, anaknya akan sembuh jika datang kepada Tuhan Yesus, karena Yesus itu adalah penyembuh. Dan pada saat itu, pada saat Tuhan Yesus datang, dia tersungkur, dia memohon kepada Tuhan untuk dapat disembuhkan ke anaknya. Tetapi Tuhan melihat bahwa belum waktunya Tuhan memberikan kepada bangsa-bangsa lain suatu anugerah besar mujizat ini.
hanya diberikan kepada bangsa Yahudi saja. Sebab itu kita tahu ketika kisah para rasul terjadi, Roh Kudus turun dicurahkan, barulah pemberitaan Injil meluas ke seluruh bangsa-bangsa ke dunia ini, dan sampai sekarang ini bergulir sampai ke seluruh dunia. Tetapi wanita Syro-Fenisia ini, orang Yunani ini, tidak gentar. Dia bersekukuh terus dan memohon kepada Tuhan. Walaupun dikatakan tidak baik untuk memberikan makanan kepada anjing, tetapi dia berkata, tetapi anjing pun makan dari renyah-renyahnya Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan melihat begitu imannya kuat luar biasa. Akhirnya dia berkata, pulanglah, anakmu telah disembuhkan. Dia menghormati Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, dan sekembalinya ke rumah, anaknya pun telah disembuh. Begitu juga Bartimius. Bartimius adalah seorang yang buta. Ketika tahu bahwa Tuhan penyembuh, Allah Jehovah Rafa itu lewat di wilayahnya, maka dia tidak malu-malu, dia berteriak dan berseru kepada Tuhan, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, sembuhkanlah aku. Yesus anak Daud, sembuhkanlah aku. Bahkan rombongan itu, murid-muridnya berkata, ngapain itu orang berteriak-teriak saja, dan berteriak-teriak memanggil-manggil Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus mendengar Bartimius meminta dia. Akhirnya dia suruhlah muridnya, bawa dia kemari. Akhirnya Bartimius datang, terus Tuhan berkata kepada dia, apa yang dapat kuperbuat kepadamu? Bartimius bilang, celikanlah kedua mataku. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Tuhan tidak lama-lama lagi, langsung dia celikan matanya, dia berdoa, sekarang cucilah matamu di kolam Siloam. Ketika dicuci matanya, dia melihat cahaya matahari, dia lihat awan, dia lihat cahaya terang, dia lihat orang-orang. Inilah dia Jehovah Rafa, Tuhan Allah penyembuh. Jadi kalau kita mau datang kepada dia sungguh-sungguh, apa persoalan kita, apa pergumulan kita, apa sakit kita, dengan mencari dia, dengan sungguh-sungguh carilah Tuhan selama dia masih berkenan, maka percayalah, kita orang yang dianugerah Tuhan untuk menerima mukjizat, menerima berkat, menerima solusi jalan keluar. Kita akan menerima kebaikan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali Alkitab menceritakan orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah sia-sia, dan dia dapat berkat yang luar biasa. Bapak Ibu, Yairus, dia tahu, Alkitab mengatakan anaknya mengalami sakit yang luar biasa, dan sudah hampir mati dia mencari Yesus. Ketika ketemu Tuhan Yesus, dia berkata, Tuhan Yesus, tolonglah anakku. Akhirnya Tuhan Yesus mau ikut dia ke rumah. Sedang kembali sampainya di rumah, Alkitab mengatakan bahwa anaknya telah mati karena perjalanan yang jauh. Dan apa yang terjadi Bapak sekalian? Di rumah itu telah kumpul kerabat-kerabat semua yang menyatakan bahwa anak yang 12 tahun ini telah meninggal dunia. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka semua, tidak, dia hanya tertidur. Dan orang banyak ketawa meremehkan Tuhan. Lalu Tuhan Yesus meminta kedua orang tuanya, Yohanes dan Petrus, untuk masuk ke dalam kamar di tempat dibaringkan, di mana jenazah anak itu dibaringkan. Lalu Tuhan Yesus berkata, tadi kakum, dan roh anak itu kembali. Dan apa yang terjadi? Anak itu bangkit kembali. Dan dialah Allah yang menghidupkan. Dialah Allah yang mematikan. Dialah Allah yang menciptakan kita. Maka dia menghidupkan anak itu, hidup kembali dan disuruh makan. Dan orang-orang di situ sangat heran. Inilah hal-hal yang kita harus ingat. Jika kita mencari Tuhan dan menghormati Tuhan, maka kita akan menerima mukjizat Tuhan. Kita akan menerima kuasa Tuhan, kesembuhan, sakitkah, masalah, pergumulan, bebankah, dan kepicikan hidup. Tuhan akan membuka kelepasan yang sangat luar biasa. Pendeta Polio Kucu bercerita, dia seorang gembala yang di mana jemaatnya sampai 1 juta orang di Korea Selatan. Setiap hari datanglah seorang ibu meminta untuk didoakan. Dia mengalami sakit kanker stadium 4. Dia memberikan kesaksian. Bicaranya pun sudah tidak bisa karuan lagi. Tetapi
karena seringnya minta didoakan. Dan Paul Choi Yong Ki Cho berkata, begini Ibu, aku perlu engkau menuliskan dengan iman 10.000 kata. Oleh Billy Yesus kau disembuhkan. Berdoalah di bukit doa, kata pendeta Paul Yong Ki Cho. Akhirnya ibu ini berangkat ke bukit doa. Kalau bukit doa di Korea itu besar sekali dan banyak orang berdoa di sana. Dituliskannya, oleh Billy Yesus aku disembuhkan, oleh Billy Yesus disembuhkan, sebanyak 10.000 kali. Setelah 10.000 kali, dia datang lagi ke pendeta Paul Yong Ki Cho. Dia ngomong, pendeta Paul Yong Ki Cho, saya telah menuliskannya 10.000 kali, oleh Billy Yesus aku disembuhkan. Paul Yong Ki Cho kaget, karena waktu dia datang, suaranya tidak segitu bening dan tidak bersih apa yang dikatakan. Akhirnya dia berkata, pulanglah, engkau disembuhkan. Ketika dia ke dokter, diperiksa, kankernya sudah lenyap. Itulah, kalau kita beriman, kita percaya kepada Tuhan Yesus, dan kita mau menghormati Tuhan Yesus, maka kita akan memperoleh kesembuhan mukjizat yang luar biasa. Seperti seorang wanita Syro-Fenisia yang anaknya kerasukan setan, dia datang kepada Tuhan Yesus dan disembuhkan. Begitu juga kepada seorang Yairus, anaknya yang sakit menderita dan ternyata sudah mati, Tuhan Yesus menyembuhkan. Begitu juga Bartimius, seorang yang buta yang selalu berseru kepada Tuhan Yesus di jalan dan berkata, Yesus anak Daud, sembuhkanlah aku, sembuhkanlah aku. Ketika Tuhan Yesus memanggil dia, dan Bartimius percaya kepada Yesus dan menghormati Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Dia dicelikan dan buta melihat. Tuhan Yesus berkata, percayalah kepadaku. Buta melihat, timpang berjalan, orang mati dibangkitkan, bahkan orang berdosa pun diampuninya. Seorang wanita datang dengan minyak narwastu. Ketika Tuhan Yesus sedang berkumpul dengan murid-muridnya, dia memberikan minyak di kakinya dan menyekanya dan mengurapi Yesus. Begitu luar biasanya. Tuhan Yesus berkata pada Petrus, wanita ini adalah seorang yang berdosa. Ketika dia meminyaki Yesus, dia mengasihi Yesus, dia mencari Yesus, dia menangis kepada Yesus, dia menghormati Yesus, dia mengasihi begitu luar biasa. Dan Yesus berkata apa? Wanita ini, pulanglah, karena dosamu yang besar itu telah diampuni. Dosa kita pun harus diampuni oleh Tuhan Yesus. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, mencari Tuhan, menghormati Tuhan, maka kita akan memperoleh pengampunan yang luar biasa. Di pagi hari ini, kita mencari Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Kalau engkau sakit di rumah sakit, kalau engkau sakit di rumah-rumah, kalau engkau sakit dimanapun, percayalah, engkau datang kepada alamat yang tepat, bahwa Yesus Kristus tetap sama dulu sekarang sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Dia akan menyembuhkan engkau. Dia adalah Jehovah Rafa, dia adalah El Shaddai, dia adalah Jehovah Jireh. Kalau kau ada masalah, dia menyediakan segala kebutuhanmu. Dialah adalah Jehovah Shalom, dia berikan damai sejahtera bagi kehidupanmu. Dialah Allah kita yang hidup, yang dahsyat dan luar biasa. Yesus tetap sama dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita masuk dalam pokok berdoa, Bapak Ibu sekalian, marilah kita angkat pujian. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Bapa kami yang berada di surga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan. Kami tunduk merendahkan diri dalam doa dan permohonan seraya mencap syukur untuk waktu yang Bapa berikan.
Pada pagi hari ini kehidupan kami dalam pokok-pokok doa Tuhan. Yang pertama Tuhan, kami mengalami yang sakit. Kalau mereka yang sakit Tuhan di rumah sakit, di rumah sakit, dimanapun mereka berada. Dan kami percaya Tuhan Engkau tetap sama dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan firman berkata, marilah kepadaku yang letih sumber berat, aku akan berikan kelegaan. Maka demi nama Yesus Kristus mujizat Tuhan terjadi. Demi nama Yesus Kristus, oleh biru-biru Yesus, demi nama Yesus, oleh biru-biru Yesus disembuhkanlah segala penyakit. Dan segala penyakit kami patahkan, tolak, hancurkan roh-roh penyakit, kami usir keking keluar. Demi nama Yesus Kristus dan oleh virus kami disembuhkan. Terima kasih ya Bapa, kami menerima mujizat-Mu dan kami percaya bahwa Kau tetap sama, Engkau telah menyembuhkan kami. Dan pagi hari ini jika kami ada persoalan, pergumulan, beban, masalah, beban kepicukan hidup, beban rumah tangga, beban jodoh, pekerjaan, dan beban masa depan, demi nama Yesus Kristus Tuhan yang berkata, mintalah akan diberi, ketuk pintu akan dibukakan, cari akan mendapatkan. Maka demi nama Yesus kami percaya Kau akan bukakan jalan kelepasan, kelegaan, damai, sejahtera, dan anugerah bagi kami. Dan kami percaya dan segala persoalan Tuhan bukakan dan Tuhan lepaskan dan Tuhan berikan kami jalan keluar kelegaan. Pada pagi hari, siang, sore, malam ini kami serahkan segala aktivitas kami Tuhan. Biarlah Kau menyertai kami, bukakan rezeki, bukakan berkat-berkat yang penuh berkelimpahan supaya kami berjalan dalam anugerah-Mu Tuhan. Lindungi kami dalam segala hal. Biarlah kami Tuhan seperti biji mata-Mu dan Engkaulah Tuhan yang menyertai kami. Engkaulah Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Jehovah Salom, El Shaddai bagi kehidupan kami. Dan demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap sukaria. Amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat beraktivitas. Dan kita akan berjumpa lagi dalam doa pagi. Haleluya. Amin.